Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki minimal satu sisi lengkung. Tong sampah, kon es krim, topi ulang tahun, bola basket, merupakan salah satu contoh bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 macam bangun ruang sisi lengkung. Pertama, tabung, kerucut, dan bola. Kali ini kita akan membahas tentang tabung, bagaimana bentuk tabung, bagaimana mencari luas dan volumenya. Kita simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Tabung atau silinders adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Berikut akan ditampilkan beberapa model tabung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah tampilan tabung secara geometris. Ini adalah tabung. Di sini tabung itu terdiri dari 3 buah sisi. Pertama adalah lingkaran bagian atas ini, ya. Tutupnya ada berbentuk lingkaran. Kemudian alasnya juga berbentuk lingkaran. Dan ini adalah selimut tabung. Ya, yang ini adalah selimut tabung yang warna biru. Ya, tadi berdasarkan definisinya juga, tabung itu terdiri dari 2 lingkaran yang identik, yaitu kita sebut alas dan tutup. Kemudian sebuah persegi panjang yang melingkari atau mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, ada apa saja di dalam tabung unsur-unsurnya? Ini adalah tinggi dari sebuah tabung, ya. Jarak antara 2 lingkaran ini disebut dengan tinggi dari tabung. Nah, biasanya unsur tinggi tabung itu ditulisnya di dalam, ya. Dia menghubungkan 2 titik pusat pada lingkaran tersebut. Ini adalah tingginya. Jadi dia bisa berubah. Nah, itu kan rendah, atau dia bisa lebih tinggi lagi. Ini adalah namanya tinggi dari tabung. Dan ini ya, tinggi dari tabung. Nah, lagi. Nah, yang kedua adalah jari-jari. Nah, ini adalah jari-jari. Jari-jari bisa kita lihat dari tutup atau dari alas dari tabung tersebut, ya. Lambangnya adalah R. Ini bisa, tabung itu bisa melebar sesuai dengan besar dan kecilnya dari jari-jari lingkarannya. Nah, ya, ini adalah jari-jari. Kalau yang ini disebut tinggi dari tabung, ya. Nah, kemudian tabung juga memiliki 2 buah rusuk. Yang mana itu rusuk? Ini adalah rusuknya. Ya, ini adalah rusuknya. Rusuknya itu berbentuk lingkaran, keliling dari lingkaran, ya. Kenapa ini disebut rusuk? Kita ingat bahwa rusuk itu adalah perpotongan 2 buah bidang. Bidang tutup dengan bidang yang sisi tegak ini, yang warna biru. Bertemulah ini, makanya disebut dengan rusuk. Ada 2 rusuknya. Nah, rusuk yang bagian atas dan rusuk yang bagian bawah. Ya. Jadi terdiri dari 3 bidang, bidang alas, selimut, yang tegak ini namanya selimut, dan bidang atas atau tutup. Rusuknya ada 2, rusuk bagian bawah dan rusuk bagian atas. Nah, selanjutnya bagaimana jaring-jaring dari sebuah tabung? Kita perhatikan. Nah, ini bagian tutupnya kita buka, maka dia akan berbentuk lingkaran. Kemudian bagian alasnya juga kita buka, maka dia juga berbentuk lingkaran.
Nah, jika sisi tegaknya kita potong atau kita gunting dan kita buka, nah bentuknya seperti ini, dia berbentuk sebuah persegi panjang. Jadi jaring-jaring dari tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran yang identik atau kongruen dan sebuah persegi panjang. Bagaimana cara mendapatkan rumus luas permukaan tabung? Perhatikan gambar tabung berikut ini. Mencari luas permukaan tabung berarti kita menghitung luas permukaan jaring-jaringnya. Jadi kita buat dulu, kita buka, dia menjadi bentuk jaring-jaring. Nah, di sini ada dua buah lingkaran, jari-jarinya ada R, BC sama dengan tinggi dari tabung. BC ya. Jadi BC itu sama dengan T dan AB ini adalah lingkaran keliling lingkaran alas atau bisa juga sama dengan DC, keliling lingkaran atas atau tutup. Jadi AB panjangnya sama dengan keliling yaitu 2πr. Nah, di sini kita tahu bahwa luas permukaan tabung, menghitung luas permukaan tabung sama dengan luas jaring-jaring. Berarti jumlahkan dua luas lingkaran ini atau 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang ABCD. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah πr kuadrat. 2 kali luas lingkaran berarti 2πr kuadrat. Ditambah luas ABCD. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya sama dengan AB, lebarnya sama dengan BC. AB sama dengan 2πr. BC sama dengan T, sehingga AB kali BC sama dengan 2πr kali T. Nah, luas permukaan berarti bisa kita gunakan 2 sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah 2πrt atau keliling lingkaran kalikan tinggi. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2πr keluar ya. Dan dari sini tersisa R dan dari sini tersisa T, sehingga menjadi L sama dengan 2πr kalikan R tambah T. Nah, dua rumus ini harus bisa kalian pakai dua-duanya. Mengapa? Ini agar kita menyederhanakan perhitungan, dan yang ini jika untuk kasus-kasus yang berbeda seperti misalkan tabung tanpa tutup. Kalau tabung tanpa tutup berarti bagian atas, lingkaran bagian atas ini tidak ada, sehingga menjadi luas lingkaran saja, tidak dikalikan 2. Nah, yang ini jadi hanya πr kuadrat saja, tidak 2πr kuadrat. Ya, jadi yang rumus yang pertama dan yang kedua harus bisa kalian gunakan. Jangan hanya menggunakan rumus yang terakhir saja. Nah, sekarang kita akan menentukan atau mencari volume dari tabung dengan menggunakan percobaan sederhana. Nah, di sini tampilan tabung dari atas. Kalau ini tampilan tabung 3 dimensinya ya, dari samping kita lihatnya. Nah, kita siapkan beberapa koin uang logam. Nah, di sini Ibu udah siapkan beberapa uang logam. Ibu akan tumpuk uang logam ini di atas ini ya, di dasar berbentuk lingkaran ini. Nah, di sini Ibu simpan tumpuk satu. Ini kita lihatnya dari atas. Karena tidak ada satu tumpukan, maka di sini naik gitu ya. Ada satu koin tertumpuk, gitu kan? Nah, kemudian kita lakukan lagi, kita tumpuk lagi. Tentunya kalau dari atas terlihatnya tetap aja berbentuk lingkaran ya. Sebelahnya tadi ini udah satu, berarti nambah satu tumpukan lagi. Kemudian kita ulang lagi, tuh. Kemudian
Nah, seperti itu kurang lebih ya. Ini hanya ilustrasi secara geometri saja ya. Kalian bisa melakukannya sendiri di rumah dengan menggunakan uang logam. Nah, berarti kalau begitu menghitung volume tabung berarti kita sama saja menghitung banyaknya volume tabung dari yang seukuran ini, berarti sama saja dengan menghitung banyaknya koin, gitu kan? Nah, banyaknya koin itu kalau satu koin itu satu satuan, kita anggap satu satuan, berarti menghitung banyaknya koin itu sama dengan menghitung tinggi dari tabung ini, gitu kan? Nah, maka ini adalah sama dengan T atau tinggi dari tabung. Nah, ini ya, ini sama dengan T tinggi. Nah, berarti menghitung volume ini sama saja menghitung luas dari satu koin kalikan banyaknya koin, atau luas dari koin itu kan kalikan T. Nah, luas lingkaran tadi adalah luas koin itu sama dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Jadi menghitung volume tabung sama dengan luas lingkaran kalikan banyaknya lingkaran atau banyaknya koin. Nah, ini sama saja dengan luas lingkaran banyaknya koin itu sama dengan T tinggi ya. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat kalikan tinggi, berarti menjadi pi r kuadrat T. Jadi volume tabung sama dengan pi r kuadrat T. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, hitung luas permukaan tabung di samping ini. Jadi yang diketahuinya adalah jari-jarinya 3 cm, tingginya 7 cm. Kita mencari luas permukaan. Maka L sama dengan 2 pi R kalikan R tambah T. Kita bisa menggunakan langsung rumus yang sudah disederhanakan ini ya, karena tabungnya lengkap ya, ada alas, ada tutup. Nah, kita tinggal substitusikan saja. Maka R-nya kita ganti dengan 3 ya, T-nya ganti dengan 7. Hasilnya adalah 60 pi ya. Ini 3 tambah 7 10 dikalikan 3 kali 2 6, 60 pi. Maka luas permukaan tabung ini adalah 60 pi cm persegi. Yang berikutnya, hitunglah jari-jari tabung di samping. Yang diketahui luas permukaannya sudah diketahui, tingginya diketahui, tinggal mencari berapakah jari-jari dari tabung tersebut. Ya, tingginya 8, luasnya 528. Kita akan gunakan pi-nya yang 22/7. Ini rumusnya, L kita substitusikan dari 528, pi-nya kita gunakan 22/7. Nah, R yang akan kita cari, T-nya kita substitusi dengan 8. Ini 528 kali 7 dibagi 2 kali 22 sama dengan R kalikan R tambah 8. Nah, ini hasilnya adalah 84 sama dengan R ditambah R kalikan R tambah 8. Nah, menyelesaikan ini kalian bisa menggunakan persamaan kuadrat. Ini nanti jadi R kuadrat ditambah 8R, nanti dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, silahkan gunakan persamaan kuadrat, atau bisa juga langsung kita carikan ini R dikalikan R tambah 8 hasilnya 84. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 84. Nah, misalkan kita gunakan tabel ini ya. 84 itu 1 kali 8, 2 kali 42 dan seterusnya. Nah, dari angka-angka ini kita cari mana, kan di sini R dikalikan R tambah 8. Artinya bilangan yang pertama itu R, bilangan yang kedua itu selisihnya 8. Antara bilangan ke-1 dan bilangan kedua yang selisihnya 8. Yang mana yang selisihnya 8? Nah, yang ini ya, 6 kalikan 14, karena 14 kurangi 6 adalah 8 ya. Maka R-nya adalah, R-nya itu ini ya, yang awal ya, maka R-nya adalah 6 cm. Yang berikutnya, yang ketiga adalah hitung volume tabung di samping. Ini yang diketahuinya
jari-jarinya 2, tingginya adalah 6. Kita mencari volume, luas alas kali tinggi, luas lingkaran kali tinggi, pi r kuadrat kali T. Pi ini kita dalam pi ya, ini hasilnya. R-nya kita substitusi angka 2, T-nya substitusi dari 6, sehingga ini 2 kuadrat itu 4 kali 6 ada 24 pi. Maka volume tabung tersebut ada 24 pi meter kubik. Jadi contoh yang keempat, hitunglah jari-jari jika diketahui volume tabung ini adalah 600 pi sedangkan tingginya 10 meter. Volume sama dengan pi r kuadrat T. Volumenya kita substitusi dari 600 pi r kuadrat kalikan T-nya ganti dengan 10. Ini pi-nya udah sama ya, kita bagi dengan pi, maka habis ini pi-nya kita coret gitu ya. Kemudian 600 kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 60. Maka R kuadrat adalah 60. Sehingga R sama dengan akar dari 60. Jadi jari-jarinya adalah akar 60 meter. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.